Manchester United tidak berniat menjual Rasmus Højlund dengan menganggapnya sebagai aset masa depan. Setelah serangkaian penampilan buruk musim ini, rumor terus beredar tentang kemungkinan penjualan penyerang Denmark Rasmus Højlund oleh Manchester United. Namun sebuah laporan dari The Athletic telah menenangkan para penggemar United. Baru-baru ini memang banyak desas-desus mengatakan bahwa mantan penyerang Atalanta tersebut bisa kembali ke Italia dengan Juventus dan Napoli menunjukkan minat padanya. Namun, The Athletic melaporkan bahwa manajemen United tidak berencana untuk menjual Rasmus Højlund musim panas ini. Namun, meskipun penyerang tersebut mengalami kesulitan dengan konsistensi di depan gawang musim ini, jajaran manajemen United sangat menghargai potensi Rasmus Højlund dan melihatnya sebagai bagian dari masa depan setan merah. Manchester United bidik striker AS Monaco Magnus Aglios. Seperti dilansir media El Cube, Manchester United telah bergabung dalam perburuan untuk penyerang AS Monaco Magnus Aglios yang diperkirakan akan meninggalkan klub masa kecilnya pada musim panas ini. Diketahui jika musim panas lalu, baik Manchester City maupun Paris Saint-Germain menunjukkan minat padanya, tetapi Aglios memilih untuk tetap di Monaco dan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2028. Namun, Monaco sendiri memiliki rekam jejak sering menjual pemain akademi mudanya, dan bagi Aglios penampilannya saat ini mungkin layak untuk dijual. Setelah musim yang paling konsisten hingga saat ini, pembicaraan sedang berlangsung mengenai kemungkinan panggilan pertamanya ke tim nasional Perancis. AS Monaco sendiri telah menetapkan harga antara 70 juta hingga 80 juta euro untuknya. Meskipun biaya yang cukup tinggi, masih banyak peminat. Minat dari Manchester City dan Paris Saint-Germain tetap kuat, dan menurut media El Cube, Manchester United juga telah ikut ambil bagian dalam hal memburu sang pemain. Manchester United raihkan ulang tahun ke-20 Kobbie Mainoo dan 63 penampilannya. Sabtu kemarin menandai ulang tahun ke-20 gelandang Manchester United Kobbie Mainoo, dan klub telah mengirimkan ucapan terbaik untuknya dengan membagikan poster ulang tahun untuk Kobbie Mainoo melalui media resmi Manchester United. Sepanjang karirnya hingga saat ini, Kobbie Mainoo sendiri telah bermain sebanyak 63 pertandingan untuk Manchester United dengan mencetak 7 gol dan memberikan 2 assist. Bahkan pada leg kedua perempat final UEFA Europa League, ia mencetak gol di detik-detik akhir tambahan waktu bersama Harry Maguire, membantu Manchester United meraih kemenangan dramatis 5-4 atas Olympique Lyon dan melaju dengan agregat 7-6. Atletico Madrid bidik Garnacho namun enggan membayar mahal. Seperti dilansir media teamtalk.com, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone siap untuk menghidupkan kembali minatnya yang telah lama ada terhadap bintang Manchester United Alejandro Garnacho. Laporan tersebut mencatat bahwa sejak Ruben Amorim mengambil alih, performa Garnacho telah inkonsisten dalam beberapa bulan menjelang 2025. Dan perannya dalam rencana jangka panjang Ruben Amorim masih belum jelas. Bahkan dikabarkan jika The Red Devils berencana untuk melepas beberapa pemain tim utama dalam beberapa bulan ke depan guna mengurangi biaya klub, dan tidak menutup kemungkinan jika nama Alejandro Garnacho masuk dalam daftar jual Manchester United. Meskipun begitu, manajemen klub tidak akan menjual murah pemain tersebut dengan berharap untuk mendapatkan biaya tertinggi untuk Garnacho dengan tawaran awal sebesar 70 juta euro. Garnacho sendiri dikabarkan bersedia untuk bergabung dengan Atletico Madrid dan menjadi bagian dari kontingen Argentina yang semakin berkembang di klub tersebut. Namun, Diego Simeone kemungkinan tidak akan membayar biaya sebesar itu. Besiktas bidik Lim Delap, Solskjaer saingi Manchester United. Laporan dari media Turki Fotomek menyebutkan bahwa mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yang kini melatih Besiktas turut mengincar striker Ipswich Town Lim Delap. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu sendiri telah melakukan 34 penampilan untuk Ipswich Town musim ini dengan menyumbangkan 12 gol dan 2 assist. Dan dengan tim menghadapi ancaman degradasi, pemain internasional U21 Inggris ini telah dikaitkan dengan beberapa raksasa Premier League, dan itu termasuk Manchester United.
Selain dari Premier League, ada juga keinginan dari raksasa Turki Beşiktaş untuk mendatangkan sang pemain. Dan dengan keinginan Beşiktaş untuk mendatangkan Lindelof, itu artinya mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yang kini melatih Beşiktaş telah menunjukkan sikap jika dirinya siap untuk bersaing dengan klub lamanya Manchester United demi mendapatkan Lindelof. Victor Osimhen disebut sepakat gabung Manchester United, namun masih menunggu keputusan Napoli. Victor Osimhen disebut telah menyepakati kontrak pribadi dengan Manchester United. Kesepakatan ini menjadi langkah penting menuju transfer besar musim panas 2025. Laporan ini pertama kali muncul dari media Turki seperti Vol dan jurnalis kenamaan Serdar Ali Kelikler. Kabar ini juga diperkuat oleh Aygun Ozipek dan Ahmet Konek. Mereka menyebut Osimhen telah setuju bergabung ke Old Trafford. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun senilai 15 juta euro per musim. Namun kepindahan ini belum resmi karena pihak Napoli masih memegang kendali atas masa depan sang striker. Osimhen saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Galatasaray. Kabarnya klausul pelepasan Osimhen kini diturunkan menjadi 80 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah setelah sebelumnya Napoli membandrol sebesar 120 juta euro. Sejumlah klub besar seperti Juventus, Chelsea, PSG dan Arsenal tertarik pada Osimhen. Namun Manchester United disebut sebagai yang paling serius ingin mendatangkannya. MU sendiri ingin membayar sebesar 60 juta euro, tapi angka ini diyakini akan ditolak oleh Napoli. Lebih jauh, jika transfer tidak selesai hingga Juni 2025, maka kontrak Osimhen akan otomatis diperpanjang 1 tahun, dan itu akan memperumit situasi transfer sang pemain. Trofi Liga Eropa jadi target utama Manchester United. Manchester United mencatatkan salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah mereka setelah mengalahkan Olympique Lyon 7-6 secara agregat di Liga Eropa dini hari kemarin di Old Trafford. Pasca pertandingan tersebut, manajer United Ruben Amorim dalam wawancara dengan TNT Sport menegaskan bahwa menjuarai Liga Eropa adalah target utama klub musim ini. Ia menekankan fokus pada kompetisi Eropa, bahkan jika itu berarti mengambil risiko di Premier League dengan menurunkan pemain muda. Ruben Amorim juga menyebut tantangan fisik di Premier League di mana United kesulitan. Namun di kompetisi Eropa, tim mampu mengatasinya dengan lebih baik. Kemenangan ini menjadi sinyal bahwa Manchester United siap mengejar trofi Liga Eropa dengan penuh semangat. Marcus Rashford sudah tak punya masa depan di Manchester United. Marcus Rashford menghadapi ketidakpastian di Manchester United setelah masa peminjamannya di Aston Villa. Menurut kabar yang dilansir dari The Times, petinggi Old Trafford mempertimbangkan untuk meminjamkan kembali penyerang Inggris ini pada musim 2025-2026, menandakan bahwa ia tidak masuk dalam rencana jangka panjang tim. Rashford yang bergabung dengan Aston Villa arahan Unai Emery pada bursa transfer musim dingin belum mampu bersinar di Villa Park. Meski mendapat menit bermain dan beberapa kali tampil sebagai starter, performanya tak cukup mengesankan. Villa pun tidak berencana mempermanenkannya, dan ini tentu memperumit masa depan sang striker. Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim masih memandang Rashford sebagai aset berharga, namun terbuka untuk opsi peminjaman atau penjualan permanen jika tawaran yang tepat muncul. Rashford yang pernah dianggap sebagai calon bintang utama United kini berada di persimpangan karir. Masa-masa sulit ini membuat kelanjutannya di sepak bola elit Inggris penuh dengan tanda tanya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.